jangan apatis terhadap politik. Karena kehidupan kita ini tidak terlepas daripada seni berpolitik. Ya. Mau indah atau tidak, bagaimana seni kita dalam menjalankan kehidupan, ya kan? Tidak lepas daripada politik. Terus kemudian jadilah cahaya, jangan takut akan kegelapan. Wow. Karena Yes. kegelapan akan takut dengan datangnya cahaya. Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun, Ya pun. kembali lagi yang migran yang nemenin kalian di Ngobrol Dewan. Dan sekarang nih, ini yang kalian tunggu-tunggu, Bapak Ketua Dewan DPRD Kota Bandar Lampung yang emang dari kemarin-kemarin ditanya ini harusnya kapan nih nongol, kapan yang sekarang udah ada di samping di depan Agung. Ini yang sudah ditunggu-tunggu, Bapak Haji Wiyadi SPMM, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung dari fraksi PDI Perjuangan, benar ya Pak? Siap. Nah, kalau ngomong sama beliau, bukannya nggak sopan. Kalau manggil Pak itu malah kaku. Kalau beliau ini pengennya dipanggilnya biar lebih jiwa mudanya tetap terjaga. Mas panggil, benar ya? Mas. Nah, sekarang Mas Wiyadi kita mau ngobrol-ngobrol tentang sesuatu hal yang emang mau nggak mau hari ini nih memang pasti akan lekat sama kita semua. Siap. Dari yang muda sampai yang tua. Ngomongin soal politik, ya. Ya. Sedikit aja pengen tanya sama Mas Wiyadi, sebenarnya menurut Mas Wiyadi sendiri gimana keadaan politik di Kota Bandar Lampung sekarang, dan anak muda kenapa sih harus ambil bagian di dunia politik? Oke. Jadi pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya, kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung, ya tentunya kalau kita lihat di Bandar Lampung saat ini, alhamdulillah berkat kerjasama kita semua dari seluruh elemen masyarakat, dan tentu juga di backup dengan aparat TNI Polri di Kota Bandar Lampung, sampai saat ini, sampai detik ini, situasi Kamtipmas di Kota Bandar Lampung sampai tahapan pemilu pada saat ini alhamdulillah berjalan dengan tertib, aman, dan kondusif. Nah tentunya ini nggak lepas semua dari peranan seluruh masyarakat di Kota Bandar Lampung. Kemudian kalau kita bicara kenapa kok anak-anak milenial, generasi milenial harus melek politik sekarang. Benar. Sampai 13 tahun ke depan, ini di Indonesia ini sedang terjadi ledakan jumlah penduduk, yaitulah bonus demografi. Sampai 13 tahun ke depan. Dan mereka sekarang rata-rata sudah antara masuk umur 20-an ya, 20-25. Nah inilah yang bakal menjadi pemimpin-pemimpin, baik di daerah, kota, kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Nah, oleh karenanya, kenapa harus dari sekarang? Mereka harus kita persiapkan dari sekarang, harus melek tentang politik. Maka kita harus memberikan edukasi kepada mereka. Bukan hanya tugas daripada penyelenggara KPU, tapi partai politik juga punya kewajiban memberikan edukasi kepada warga seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mereka memahami politik ini? Karena apa? Konotasinya. Kalau selama ini kan, Mas Agung dan seluruh masyarakat pemirsa melihat seolah politik ini adalah kotor. Iya. Politik ini adalah raja tega, ya kan? Jangankan teman, ayahnya aja bisa dibunuh kan? Konotasinya seperti itu ya, tanda kutip ya kan? Padahal sebenarnya enggak. Ya itu yang terlihat di permukaannya aja. Itu. Nah. Seperti halnya lah kalau coba ke pasar atau ke pandai besi atau ke toko pisau. Ada pisau golok tajam, ya kan? Kalau dia menggunakan itulah pedagang daging akan bermanfaat. Benar. Tajam motong daging. Benar. Tapi kalau yang menggunakan itu adalah begal, Iya. bisa di tengah jalan untuk nodong. Benar. Nah itulah yang perlu, dan sekarang kita berikan edukasi kepada mereka. Karena apa? Sekarang dunia berkat kecanggihan teknologi, ini peradaban ini berubah dengan sangat drastis. Sangat cepat sekali berubah. Kalau zaman saya dulu, ya kan, saya lahir tahun 70-an. Yang namanya peradaban, kemudian namanya budaya, kemudian teknologi, itu agak lambat. Jadi kalau kita lihat ya, ketika di grafik itu puncak gitu, itu untuk grafik turun naik lagi itu agak lama. Kalau sekarang, ya kan, lihat kemudian yang muncul-muncul di sosmed, karena sekarang teknologi informasi begitu luar biasa perkembangannya, baru muncul besok langsung drop, muncul lagi yang baru, drop lagi, muncul baru, drop lagi. Grafiknya terlihat banget dinamikanya. Dinamika sangat luar biasa dinamikanya itu. Berbeda kalau dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Nah oleh karenanya dari sedini mungkin kita persiapkan calon pemimpin-pemimpin bangsa
calon pemimpin-pemimpin daerah untuk ke depan harus sekarang belajar politik. Karena bangsa ini ya, Mas ya, bangsa ini sejarahnya berdiri ada bisa menjadi bangsa Indonesia ini karena dibangun dari unsur-unsur politik. Politik. Iya, pastinya itu. Jadi makanya politik tadi itu pasti lekat sama kehidupan kita sehari-hari. Betul. Jadi mulai sekarang anak muda jangan apatis dengan namanya politik. Iya. Mulai Sepakat. ambil bagian, mulai ambil Ya. peran di dunia politik, Ya. gitu ya. Jadi ngomongin soal kemajuan teknologi, dunia digital per hari ini tuh nggak bisa dibendung lagi. Betul. Sangat luar biasa sekali ya. Iya. Yang penggunanya juga didominasi sama anak muda. Nah. Tanggapannya sendiri nih sama kemajuan dunia digital yang didominasi juga anak muda, netizen. Nah, tanggapan Mas Wiyadi soal si netizen ini sendiri sebenarnya. Makanya saat ini ya saya buka aja jujur, usia saya 50. Ya. Ya, tapi saya nggak mengaku 50. Saya maunya 25 terus ya kan. Sehingga saya bisa masuk ke komunitas itu, ngobrol dengan santai. Apa yang menjadi keinginan mereka itu, terus kemudian bagaimana pola-pola mereka itu dalam bekerja, pola-pola mereka memandang suatu kebijakan-kebijakan daripada pemerintah. Iya. Itu pasti beda sudut pandangnya. Mengemukakan pendapat juga beda. Pasti. Kalau zaman tahun kelahiran saya, ya sekitar tahun 80, tahun 90, ya kan, ketika kita mengkritisi suatu kebijakan pemerintah, kita pasti kumpulkan massa. Arak-arakan, buat knalpot, geber-geber, ya kan, knalpot brok, kemudian di depan kantor bakar ban. Nah, itu cara old school. Iya, cara old school. Ya, itu supaya menarik perhatian massa, ya kan. Kalau sekarang kita lihat beda. Sangat. Yang terjadi di Lampung aja dah. Iya. Yang terjadi di Lampung. Ya. Di Lampung sendiri aja. Kita lihat lah. Ada seorang kemarin kan namanya Bima melakukan kritisi lewat apa? Lewat sosial media. Kita lihat dampaknya sekarang seperti apa. Sangat besar sekali. Nah, cuman memang satu yang perlu kita pahami bersama dalam melakukan penyampaian kritik. Apapun ceritanya, kita ini adalah bangsa Indonesia, adalah orang Timur yang menjunjung tinggi adat istiadat. Nah, kita menghormati orang lebih tua. Pemimpin kita juga tetap kita hormati. Ketika mereka melakukan kesalahan, tugas kita sebagai masyarakat menyampaikan, mengingatkan. Benar. Ini loh kebijakan Anda ternyata tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Kebijakan Anda ini kurang greget ke masyarakat. Penyampaian. Tetapi kan tidak mungkin dalam penyampaian itu kita membinatang-binatangkan apa yang kita kritik. Ada batasan. Ada batasan. Iya. Makanya kalau kita tinggal di Lampung, ada yang panggilannya Abang, Ayu, Yai. Ya. Itu sebagai penghormatan kita kepada orang usianya lebih tua daripada kita. Kita bukan tinggal di luar negeri yang manggil seenaknya namanya, bahkan manggil karena orang itu kepala pemerintah, terus kebijakannya kita nggak suka, lalu kita panggil dia dengan nama binatang. Jadi memang mengkritik tuh boleh. Boleh, wajib. Dan, kita juga wajib mengkritisi kalau memang ada sesuatu yang tidak terlihat menurut kita. Tapi setidaknya memang ada ketimuran itu yang harus kita jaga juga. Betul. Benar ya? Betul. Akan lebih etis terlihat ketika kita menyampaikan, walaupun itu bentuknya kritik ya, menyampaikan dengan yang lebih santun lagi. Karena adat istiadat kita ini kan sebagai kekayaan khasanah bangsa Indonesia. Siapa yang akan menjaga kalau bukan kita orang Indonesia? Nggak mungkin imigran dari luar negeri masuk ke Indonesia, dia akan paham adat istiadat kita, dia mau melestarikan adat istiadat kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Benar sekali. Oke, Mas, selanjutnya adalah ngomongin soal Kota Bandar Lampung nih. Kalau menurut Mas Wiyadi sendiri, gimana pemerintah Kota Bandar Lampung memaksimalkan potensi pariwisata di Kota Bandar Lampung nih, yang sekarang ini luar biasa banget perkembangan pariwisata di Kota Bandar Lampung. Salah satunya di tempat yang kita sekarang ini ada di sini. Ini potensi juga luar biasa. Kalau dari pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri gimana nih? Kalau menurut Mas Wiyadi? Sebenarnya kalau kita bicara tentang potensi pariwisata, ini tidak lepas daripada proyeksi ketika program pembangunan nasional dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Yaitu adalah apa? Pembangunan Jalan Trans Sumatera. Dia bercita-cita bahwa dari Sumatera itu dari ujung ke ujung, Lampung sampai Aceh itu sambung jalan tolnya. Kan? Alhamdulillah kita lihat sekarang jalan tol dari Lampung, dari Lampung
sampai dengan Sumatera Selatan sudah sambung. Kemudian sekarang juga sudah mulai masuk Sumatera Utara. Ya, mudah-mudahan agak segera sambung lagi. Itu apa akhirnya? Efeknya, ya kan? Bandar Lampung sekarang banyak sekali dikunjungi orang dari luar Bandar Lampung. Setiap weekend tanggal merah, isi mobilnya, setiap penginapan, hotel, full ya, okupasi dari inapan, orang nginep di Bandar Lampung itu dari yang kelas Melati, ya kan, bintang 3, ya kan, itu hampir penuh. Tingkat okupansinya pesat tinggi. Kalau weekend tuh hampir 80-90% ketika kita lihat di situ. Nah, inilah tentunya perlu koordinasi dari semua elemen, terutama pemerintahan daerah. Sebenarnya kalau kita lihat di Jawa, itu ada namanya rapat koordinasi, yaitu dipimpin oleh kepala daerah tingkat provinsi dengan kabupaten terkait. Ya kan, ada beberapa kabupaten. Di situ apa? Membicarakan tentang fasilitas infrastruktur. Bagaimana ke tempat suatu wisata itu infrastrukturnya mulus. Jangan macet, jangan banyak lubang. Ya kan? Nah, jadi itu kan karena kawasan wisata itu kan tidak jalannya kan tidak hanya melewati satu kabupaten atau satu kota, bahkan bisa melewati satu kota 2 kabupaten atau satu kota 1 kabupaten. Nah, ini perlu pola kerjasama, memahami hal itu. Jadi tidak egosentris. Ini hanya wilayah saya Kota Bandar Lampung, saya nggak mikirin itu. Kenapa? Tempat wisata ada di pulau, misal di Kabupaten Besawaran. Orang berkunjung, stay-nya di mana? Kebanyakan di kota. Kota Bandar Lampung. Kebanyakan di Kota Bandar Lampung. Nah, sehingga kalau dia Kota Bandar Lampung, dia bayar penginapan, itu kan ada pajaknya. Yang akan menerima pajaknya Kota Bandar Lampung. Nah, ini tentunya yang kami sampaikan pemerintah Kota Bandar Lampung, sebenarnya kita momen ini ya kan harus kita tangkap. Karena apa? UMKM pasti akan tumbuh kok. Nggak semuanya yang datang wisata ke Bandar Lampung, Sawaran tuh mereka akan makan di restoran bintang 4, bintang 3, enggak. Banyak sekali yang di tenda. Banyak yang lebih suka mereka ngelihat, pengen nyicipin makanan khas Kota Bandar Lampung, ya kan? Nah, tapi memang saat ini ya agak jujur saya sampaikan ya. Emang anggaran untuk Dinas Pariwisata ini masih sangat minim. Perlu ditingkatkan kembali, dan kemudian juga perlu pegawai-pegawai di OPD tersebut yang betul menjiwai tentang pariwisata ini. Jadi bukan hanya staf asal-asalan. Karena potensi Bandar Lampung ini sebenarnya luar biasa, masih bisa dikembangkan. Kota Bandar Lampung ini adalah kota yang dianugerahi oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa itu yang begitu indah. Kota yang punya daratan tengah kota, punya pantai, punya bukit. Ada juga sebuah daerah hanya punya bukit gunung tapi nggak punya pantai. Kita punya pantai, punya gunung, bukit, kemudian juga ada punya sungai juga. Iya. Lengkap sebenarnya. Lengkap. Kan? Tinggal bagaimana kepala daerah mengoptimalkan potensi alam yang ada ini, ya kan? Ini adalah sebagai ceruk PAD yang bisa diambil oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan ini juga sebagai ladang apa? Mengurangi pengangguran di Kota Bandar Lampung. Pasti adalah tempat-tempat wisata rekrut tenaga kerja, terus kemudian rumah makan, warung-warung juga rekrut tenaga kerja, terus kemudian juga rumah makan itu butuh apa? Sayur butuh dari petani. Daging butuh dari peternakan, iya kan? Pasar tradisional pasti akan itu. Jadi ekonomi pasti akan multi efeknya luar biasa. Jadi jangan cuma dilihat, oh orang datang beli tiket masuk tempat lokasi wisata itu doang. Itu terlalu naif kalau ngeliatnya seperti itu. Tiketnya bisa, tapi yang tanpa disadari bahwa ternyata kadang pelancong dia pasti ke kota dulu, makan tidur di kota. Itu. Benar, baru wisata. Dan terutama akses ya. Betul. Karena tempat wisata orang pasti melihatnya aksesnya seperti apa. Karena apa? Sekarang apalagi kan zaman sosmed ya. Begitu dia datang ke tempat suatu wilayah wisata, aksesnya jelek, review dia. Viral tuh. Itu pasti review jelas langsung, itu bisa diakses sama semua. Nah itu. Jadi penting banget memang benar-benar ini harusnya juga jadi bukan cuma PR pemerintah kota, tapi kita juga para pelaku ekonomi wisatanya juga semuanya bekerja sama. Betul. Yang pastinya semua elemen itu harus terlibat di dalam. Betul. Luar biasa. Mas, selanjutnya bukan ngomongin soal wisata, pariwisata. Oke, kita udah ngobrolin soal pariwisata, udah jelas banget tadi penjelasan Mas Gadi. Selanjutnya kita ngomongin soal
sektor ekonomi dan juga pelayanan publik. Jadi apa sih langkah yang diambil nih ya dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi dan transformasi digital di Kota Bandar Lampung untuk memajukan sektor ekonomi dan pelayanan publik. Yang pasti publik kan pelayanan publik itu sekarang juga jadi salah satu sorotan netizen nih. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang sektor ekonomi, ya kan, kalau sektor ekonomi akan dimulai dengan sebuah usaha. Ketika bicara tentang sebuah usaha, mendirikan sebuah usaha, itu pasti akan berkaitan dengan perizinan. Yes. Ya kan? Benar. Banyak keluhan daripada pengusaha akan memulai, itulah pasti perizinan. Kesulitan di situ. Iya, kan? Udah mau membuat izin dipersulit, kadang-kadang harus ada under table-nya. Iya. Loh ini nggak menafikan itu kan gitu loh, nggak menafikan. Saya pernah menemui kasus seperti itu, ya kan, Tapi itu selalu kita sampaikan kepada kepala daerah maupun OPD terkait. Kita dalam rapat dengar pendapat dengan teman-teman komisi itu selalu kita ingatkan bagaimana kita memberikan ruang yang bagus. Kita undang investor masuk ke Kota Bandar Lampung, mereka mau berinvestasi di Kota Bandar Lampung. Kemudian bangkitlah usaha-usaha di Kota Bandar Lampung dan ekonomi kita juga meningkat. Yaitu apa? Yaitu dengan sistem online. Ya. Ada OSS, ya kan? Jadi sekarang sampai tingkat provinsi dan nasional juga sudah lakukan itu. Ketika kita mau melakukan izin tidak bertatap muka manusia ketemu manusia lagi. Lewat online. Karena kalau sudah manusia ketemu manusia, itu biasanya udah banyak kedipan, ya kan? Banyak main mata, ya kan? Tapi memang masih banyak kendala juga, masih banyak kendala. Karena apa? Sebagai contoh, kemarin ada tempat hiburan di Kota Bandar Lampung, ya kan? Sudah soft opening 2 malam. Udah rame ya. Tiba-tiba begitu mau grand opening, disegel oleh kepala daerah, ya kan? Saya tanya, ketika mereka mengajukan izin lewat OSS, itu Perkim dan PTSP cek enggak? Harusnya ada survei dulu. Ada survei, ya kan? Ketika survei lokasi itu kan ada denah gambarnya, ya kan? Ini ruangan apa, berapa table, ya kan? Apa segala macam. Sekarang ini konotasi nggak mungkin ketika orang sudah investasi dengan jumlah besar, dia pasti takut ketika akan melanggar izin. Pasti harus dikasih pertama izin. Benar. Izin pasti kan. Jadi yang pasti yang namanya investasi dia butuh kepastian hukum. Iya, karena investor emang butuh. Yang makanya yang ditanyakan adalah bagaimana izinnya. Itu. Karena daripada sudah jalan, sudah investasi, ya jadi mangkrak, berhenti di tengah jalan, ya rugi. Nganggur. Benar. Karena apalagi kalau itu lokasinya sewa. Ini kan orang yang punya lahan kan nggak mungkin. Gue nggak tahu itu. Nggak mau tahu loh. Nah, jadi sistem lah kita mencoba memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sekarang menggunakan teknologi yang ada. Sehingga sekarang pegawai atau staf ASN itu harus dilakukan selalu pelatihan-pelatihan, harus melek teknologi. Benar. Baik tadi melalui pintu investasi, juga pelayanan-pelayanan publik lainnya seperti halnya pembuatan KTP, identitas pribadi, ya kan? Itu kan bisa melakukan online semuanya. Di Jawa itu sudah dari tahun berapa itu sudah dilakukan, gitu loh. Ketika dia mendaftar, kemudian paling datang ke sana kalau foto, kemudian dia nanti lihat ada itu cek berkas saya ini sudah sampai mana, sudah selesai, bisa diambil. Iya. Ya kan? Nah itu yang dilakukan, jadi memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dan kepastian. Kepastian itu apa? Ya itulah ketika dari proses awal sampai selesai itu harus ada kepastian berapa hari SOP-nya. Jangan sampai udah selesai foto ini, mereka datang daftar sampai selesai udah foto, nunggu selesai barang ini kagak jadi, nggak udah pasti kan. Jadi harus ada SOP-nya setelah dari proses awal sampai selesai, misal 5 hari, KKTP selesai, atau perubahan KK selesai, atau akte anak, ya kan selesai. Nah itu harus ada kepastian semuanya. Jadi bukan cuma cinta aja yang butuh kepastian. Pelayanan publik juga ternyata butuh kepastian. Kita sebagai masyarakat yang merasakan langsung butuh kepastian kamu kan. Kalau kata netizen sedep bener. Luar biasa Mas. Nih selanjutnya adalah buat milenial nih yang
setiap tahunnya pasti ada tingkat kelulusan ya, mungkin dari sekolah ataupun dari kuliah nih ya. Terus mereka bertanya tentang karir. Sebenarnya ada langkah yang diambil tuh dari pemerintah apa sih buat milenial untuk jenjang karir dan wirausaha sebenarnya? Ya, pemerintah itu harus memberikan ruang yang lebar, yaitu melalui pelatihan-pelatihan. Ya, pelatihan-pelatihan bagi yang nggak mampu ataupun mampu yang berprestasi, itu berikan pelatihan-pelatihan. Bagaimana kita melakukan bisnis ekspor impor? Kan banyak juga orang pengen, sebenarnya ada pengen, apalagi generasi sebenarnya kalau yang keinginan menjadi ASN ini sejak generasi milenial ini sudah menurun. Sudah menurun. Tetapi mereka bekerja sesuai dengan potensi yang mereka miliki sendiri. Nah, ini melalui Kementerian BUMN ya kan, ekonomi kreatif sudah mulai mencoba memfasilitasi itu. Tapi ini baru rintisan. Nah, ini harus dikembangkan. Di daerah belum nyambut itu. Masih kurang sambutan dari daerah. Ini kebanyakan dari pemerintah pusat, ekonomi kreatif. Di daerah harusnya berikan selain membuka ruang-ruang untuk pelatihan-pelatihan, kemudian juga mengenai pasar-pasar tempat nanti hasil pelatihan kita ketika kita buat produk, ini bagaimana kita menjual marketnya kemana, ini juga harus dibantu. Gitu. Jadi bukan cuma pelatihan aja, benar. Kesempatannya juga harus dibuka. Kesempatan harus dibuka, karena anak milenial sekarang, ini kan kalau kita lihat apa ya itu namanya ya, julukannya itu kan generasi strawberry ya katanya kan ya, strawberry ya kan. Kalau kalian lihat, ya kan, strawberry kayaknya nggak ada yang keras itu kalau salahnya kan. Emang indah. Ada sih, Mas. Tapi biasanya 2 hari dulu dalam freezer gitu. Tapi mereka punya pemikiran dan rasa percaya diri sebenarnya kuat. Gitu. Tapi memang karena kekuatan dia untuk ketika berhadapan bersaing, nah ini yang perlu ditingkatkan. Daya saing dan rasa percaya dirinya itu harus ditingkatkan, karena generasi milenial sekarang adalah mereka ya representasi diri dia itu seperti apa, sehingga itu juga bisa masuk dalam bisnis. Sehingga kan banyak geseng-geseng HP itu kan orang bermacam-macam, orang beli itu sesuai dengan karakter pribadi dia, zodiak, warna, ya kan, bintang film dan lain-lain. Ya, tapi peranan pemerintah nggak boleh lepas tangan. Harus berikan ruang-ruang terhadap mereka, bagaimana mereka dilakukan pelatihan-pelatihan, kemudian bagaimana mereka manajemennya harus bagus, kemudian peluang pasarnya kemana aja juga harus dilakukan bimbingan. Itu jadi peran pemerintah juga penting banget ya buat teman-teman milenial. Kalau yang lahiran 80 ditanya sih mungkin pengennya masih jadi ASN, PNS dulu ya. PNS. Kalau sekarang yang Gen Z ya, ditanya pengen jadi YouTuber. Nah, kayak konten kreator. Berbeda sekali, luar biasa. Mas, jadi Mas Wiyadi yang sampai sekarang ini sebenarnya siapa tokoh yang menginspirasi kecuali orang tua? Adakah tokoh lain yang benar-benar menginspirasi? Wah, ini nih. Ini yang menginspirasi saya untuk jadi seperti sekarang. Kalau orang tua udah pasti menginspirasi kita. Tapi ada tokoh di luar orang tua kita yang benar-benar bisa menginspirasi Mas Wiyadi jadi Mas Wiyadi yang sekarang. Iya, sebenarnya tokoh yang saya kagumi adalah tokoh nasional kita, yaitu adalah Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Kenapa? Soekarno Putri ini adalah putri dari sang proklamator, Presiden pertama Indonesia, pahlawan Panglima Besar Revolusioner. Kita tarik ke belakang, kehidupan beliau seperti apa, perjuangan beliau seperti apa. Beliau tidak serta-merta menjadi ketua umum partai. Tidak tiba-tiba. Ya kan? Tidak tiba-tiba. Penuh dengan perjuangan lika-liku kehidupannya, dengan perjuangan keringat, bahkan darah, pengorbanan yang luar biasa, hingga sampai saat ini. Benar, perjalanannya itu panjang. Jadi yang seperti sekarang. Kita bisa baca itu, ada bukunya yang judulnya Brave Ladies. Itulah perjalanan seorang Megawati Soekarno Putri. Ketika pada saat itu kita sama-sama paham bagaimana Orde Baru berkuasa selama 32 tahun, penindasan mereka terhadap keluarga Soekarno. Ya kan? Kemudian muncullah sosok Megawati bergabung dengan PDI Bintang 5. Dengan perjuangan itu pun digempur habis
Bahkan kantornya yang di Jalan Diponegoro diserang. Iya. Yang sampai sekarang terkenal dengan kuda tuli. Iya. Penyerangnya siapa? Yang diindikasikan, ya kan? Itu adalah bukan masyarakat sipil, ya kan? Nah, itu berapa korban dan darah di situ. Tapi semangat Megawati dan loyalitas para pendukungnya itu adalah cikal bakal reformasi di Indonesia. Setelah itu diserang, kemudian kolaborasi dengan seluruh elemen anak bangsa, dengan BEM eksekutif, ya kan, BEM di universitas-universitas, mereka melakukan mimbar-mimbar bebas. Muncullah reformasi di mana-mana. Karena waktu itu teguhnya iman daripada seorang Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Sekarang sampai kita lihat, beliau menjadi pemimpin partai di Indonesia yang begitu luar biasa. Sudah menang berapa kali, beliau juga sudah pernah jadi wakil presiden, pernah jadi presiden. Bahkan sekarang adalah wanita paling berpengaruh di Indonesia. Yes. Bahkan dihitung di internasional. Iya, diakui. Nah, artinya apa? Untuk menuju ke sana itu dibutuh pengorbanan, butuh juang yang tinggi, bahkan darah yang kita keluarkan. Ya, insya Allah kalau emang itu kita lakukan, ya hasil yang diterima itu ya sebuah kenikmatan daripada usaha yang ada. Bukan lahir, ya kan? Lahir itu bukan dolar, terus kemudian didudukkan dalam kursi empuk, sofa yang empuk. Muncul kan banyak di TikTok kan, apa? Dinasti, ya kan? Banyak, boleh sih dinasti, tapi harus sesuai dengan kapabilitas, kemampuan dia. Boleh, karena kan kita tidak boleh, umpama ibu kita wali kota, anaknya mau nyalon, boleh nggak? Boleh, karena emang undang-undang memperbolehkan. Tapi lihat kemampuannya. Nah, jangan di backup oleh nah itu tadi. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi emang tokoh yang menginspirasi selain orang tua, ya Ibu Megawati Soekarno. Bukan karena beliau ketum ya? Kalau orang tua bukan. Enggak, jujur aja ya. Saya jujur aja, saya simpatis terhadap partai itu sejak saya SMP kelas 2. Dari SMP? SMP kelas 2. Jadi tahu banget ceritanya. Tahu banget. Pasti tahu. Karena saya dulu sering bolos juga ikut kampanye. Walaupun belum boleh kan dulu kan. Karena simpatisan tadi simpatisan ya? Pada waktu itu. Karena zaman dulu kan partai cuma 3 kan? Iya. P3, Golkar, dan PDI. Merah kuning hijau. Nah, merah kuning hijau. Ya. Kalau orang nggak berani, nggak mungkin masuk PDI, bos. Yes. Pasti yang kuning. Iya. Kalau yang ikut arus jual. Nah, luar biasa sekali. Mas, ini ada pertanyaan sebelum nanti bakal ada pesan menutup dari Mas Wiyadi buat semua yang nonton ngobrol-ngobrol Dewan ya. Pertanyaannya sedikit tapi ini harus dijawab. Okay. Yang pertama, tempat makan favorit Mas Wiyadi di Kota Bandar Lampung. Wah, saya itu ya bukan hanya saya sih, sebenarnya saya, anak saya dan istri saya itu lebih suka makan itu yang dengan sambal terasi yang pedas, ya kan, dan ikan yang panas. Nah, pecel lele. Ada pecel lele di Bandar Lampung ya. Jadi itu jadi makan favorit karena ada sambal terasi dan ikan goreng panas. Ikan goreng panas. Yang kedua, Mas, bakso atau mie ayam? Bakso. Bakso. Beda dari yang lain, ternyata lebih suka bakso. Saya orang Solo. Oh iya, orang Solo udah jelas banget. Selanjutnya, Mas, lebih pilih jadi politisi atau jadi artis? Politisi. Politisi. Selanjutnya, eksekutif atau legislatif? Sekarang saya legislatif. Tapi tidak menutup kemungkinan. Jadi kita aminkan bersama. Mas Wiyadi, sebelum kita selesai, boleh dong dikasih tahu pesannya buat masyarakat Kota Bandar Lampung, anak muda, pokoknya semua yang akan lihat nih Mas Wiyadi dan akan sering ketemu dengan Mas Wiyadi pasti. Ya. Ya, saya berpesan kepada seluruh generasi, ya semua generasi baik milenial, Z X ya kan, di Kota Bandar Lampung ini, ya kan, ya. Jangan apatis terhadap politik. Karena kehidupan kita ini tidak terlepas daripada seni berpolitik.
mau indah atau tidak, bagaimana seni kita dalam menjalankan kehidupan, ya kan? Tidak lepas daripada politik. Terus kemudian jadilah cahaya, jangan takut akan kegelapan. Wow. Karena Yes. kegelapan akan takut dengan datangnya cahaya. Luar biasa sekali Mas Wiyadi, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung yang sangat luar biasa sekali. Quotes-nya tadi ya, jangan takut akan gelap karena gelap akan pergi ketika cahaya datang. Yes, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Wiyadi waktunya. Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton Ngode Ngobrol Dewan. Selanjutnya siapa lagi? Tungguin aja Ngode Ngobrol Dewan bareng sama saya Adu Migren. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.